Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 6, bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih semangat ya untuk belajar. Hari ini kita akan kembali belajar matematika dengan materi yang berbeda. Semoga kalian sudah siap ya. Silahkan persiapkan dulu alat tulis kalian. Dan jangan lupa dicatat sambil menyimak videonya. Mari kita mulai. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Amin. Sekarang, mari kita review apa yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Kemarin, kita sudah belajar tentang menyajikan data menjadi diagram garis. Sekarang, kita akan mencoba membaca diagram garis. Diagram garis ini menunjukkan banyak pembaca majalah anak XYZ selama 6 bulan pertama. Sumbu X menunjukkan bulan, dan sumbu Y menunjukkan banyak pembaca. Sekarang, mari kita jawab masing-masing pertanyaannya. Yang A, berapa jumlah orang atau pembaca selama 3 bulan pertama? Berarti kita jumlahkan jumlah pembaca dari bulan Januari sampai Maret. Kita lihat dari bulan Januari, titiknya ada di sini. Dia menunjukkan angka 6. Maka di bulan Januari ada 6 pembaca. Sedangkan di bulan Februari, yaitu titik ini, menunjukkan ada 5 orang pembaca. Dan bulan Maret, titik yang ini, menunjukkan ada 2 orang pembaca. Oleh karena itu, kita jumlahkan seluruh pembaca di 3 bulan pertama. Yaitu 6 orang, ditambah 5 orang, ditambah 2 orang. Maka seluruhnya ada 13 pembaca di 3 bulan pertama. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Pada bulan apakah terjadi kenaikan banyak pembaca terbesar? Kita tahu di sini garisnya terlihat ada fase turun, yaitu di sini, dan ada fase naik yang sangat tinggi. Fase naik yang sangat tinggi ini terjadi di bulan April, di mana jumlah pembacanya naik menjadi 7 orang. Padahal di bulan sebelumnya, yaitu Maret, hanya 2 orang. Maka jawabannya adalah bulan April. Untuk pertanyaan ketiga, pada bulan apa saja terjadi penurunan banyak pembaca terbesar? Jika tadi kita sudah lihat ada kenaikan, sekarang mari kita lihat penurunan. Mari lihat masing-masing dari garis yang ada di dalam diagram. Dari bulan Januari ke bulan Februari terjadi penurunan, tapi selisihnya hanya 1, yaitu 6 dikurangi 5. Sedangkan dari Februari ke Maret terjadi penurunan juga, tapi selisihnya ada 3, karena 5 dikurangi 2. Selain itu, penurunan lainnya terjadi pada bulan Mei ke Juni. Bulan Mei yaitu ada 8 orang, dan bulan Juni ada 6 orang. Maka selisihnya adalah 2. Sehingga penurunan paling banyak terjadi di sini, yaitu di bulan Maret. Maka jawabannya adalah Maret. Nah, inilah cara membaca diagram garis. Sekarang kita akan lanjutkan ke bentuk diagram yang lainnya, yaitu diagram lingkaran. Teman-teman perhatikan dengan baik ya. Mari kita coba membaca diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini menunjukkan pekerjaan orang tua dari 40 orang siswa di SD Sukamaju. Dari diagram ini terlihat bahwa ada persentase setiap
pekerjaan orang tuanya, yaitu ada yang pegawai negeri, ada yang pedagang, ada yang wira swasta, dan petani. Masing-masing memiliki persentase yang berbeda. Tapi pertanyaannya, berapa orang dari orang tua siswa di SD ini yang pedagang, atau berapa orang yang wira swasta, dan pekerjaan lainnya? Dari mana kita tahu jika yang diketahui hanya persentase? Oleh karena itu, kita hitung terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Banyak orang tua siswa yang menjadi pedagang, cara mencarinya adalah lihat persentasenya, yaitu 30%, dikalikan dengan jumlah seluruh siswanya, yaitu tadi ada 40. Maka 30/100, kita tahu persentase sama seperti per 100. Jadi 30/100 dikali 40, atau sama seperti 1200/100. Kita coret 2 nolnya, maka tinggallah 12. Sehingga ada 12 orang yang menjadi pedagang. Lalu bagaimana dengan persentase wira swasta, yaitu 7,5%? Maka jumlah orang tua yang menjadi wira swasta dapat kita hitung dengan 7,5% dikali jumlah seluruh siswa, yaitu 40. Maka 7,5/100 dikali 40, atau 7,5 dikali 40 dibagi 100. Maka hasilnya adalah 3 orang. Sedangkan orang tua yang menjadi petani yaitu 42,5%. Maka 42,5% dikali dengan 40. Sehingga sama seperti 42,5 dikali 40 dibagi 100. Atau 1700 dibagi 100. Hilangkan 2 nolnya, maka 17 orang. Lalu, untuk pegawai negeri juga dapat kita hitung dengan persentasenya, yaitu 20% dikali 40. Maka akan didapatkan 20 dikali 40 dibagi 100, atau 800 dibagi 100, sama dengan 8 orang. Dari sini kita tahu berapa jumlah orang tua yang memiliki atau menunjukkan pekerjaan tertentu, yaitu pedagang, petani, wira swasta, dan seterusnya. Dari sini kita juga tahu bahwa pekerjaan orang tua siswa yang paling banyak di SD Sukamaju adalah petani, yaitu 17 orang. Dan pekerjaan orang tua yang paling sedikit di SD Sukamaju yaitu 3 orang sebagai wira swasta. Sampai di sini, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Lalu, bagaimana cara kita menyajikan data dengan diagram lingkaran? Misalnya di sini Miss punya data jumlah peserta lomba aritmatika selama 4 tahun. Pada tahun 2004, 2005, 2006, dan 2007. Pertanyaannya, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Lalu, bagaimana cara menyajikan data dengan diagram lingkaran? Langkahnya yang pertama adalah buat dulu sebuah lingkaran dengan menggunakan jangka. Jika teman-teman tidak memiliki jangka, dapat menggunakan benang lain untuk mencetak lingkarannya. Kemudian, hitung besar sudut pusat pada lingkaran dan persentase dari setiap data. Lalu, gambarkanlah sudut tersebut dalam lingkaran dengan busur derajat. Sekarang, mari kita lakukan langkah-langkahnya. Teman-teman, buat terlebih dahulu lingkaran dengan jangka. Dan yang kedua, hitung besar sudut pada lingkaran dan persentase datanya. Oke, tadi kita tahu bahwa di tahun 2004 ada 21 orang. Dari jumlah seluruhnya yaitu 140 orang. Untuk mendapatkan besar sudut, maka kita bagi jumlah orang di tahun 2004 dengan jumlah seluruh orang yaitu 140 dikalikan dengan 360 derajat.
karena sebuah lingkaran memiliki sudut 360 derajat. Maka diperoleh hasil 54 derajat. Teman-teman hitung juga persentasenya, yaitu 21/140, tapi dikalikan dengan 100%. Karena yang kita cari adalah persentase. Maka diperoleh 15%. Hal yang sama untuk tahun 2005. Karena tadi ada 28 orang, berarti 28 dibagi jumlah seluruh orangnya yaitu 140. Dikalikan dengan 360 derajat. Maka diperoleh hasilnya 72 derajat. Sedangkan untuk persentasenya yaitu 28 dibagi 140 dikalikan dengan 100%. Maka diperoleh 20%. Teruskan pada seluruh data. Di tahun 2006 ada 42 orang, berarti 42/140 dikali 360 derajat. Maka hasilnya adalah 108 derajat. Dan persentasenya yaitu 42/140 dikalikan dengan 100%. Maka diperoleh hasil 30%. Yang terakhir yaitu di tahun 2007, tadi ada 49 orang yang mengikuti lomba. Berarti 49 per seluruh orang yaitu 140 dikalikan dengan 360 derajat. Maka diperoleh hasil 126 derajat. Untuk persentasenya, maka 49/140 dikalikan dengan 100%. Kita akan peroleh 35%. Jika teman-teman sudah mendapatkan data seperti ini, baru lanjutkan ke langkah ketiga, yaitu gambarkan sudut tersebut di dalam lingkaran dengan busur derajat. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video setelah ini. Oke, grade 6, sekarang kita akan mencoba membuat diagram lingkaran. Silakan teman-teman siapkan dulu kertas, kemudian pulpen, jangka, dan busur derajat. Jangka kita gunakan untuk membuat lingkaran. Jika teman-teman tidak mempunyai jangka, kalian bisa gunakan benda lain untuk mencetak lingkaran. Contohnya tutup botol ini atau benda lainnya. Sekarang mari kita coba. Sini Miss mau buat lingkaran dulu. Nah, di sini sudah terbentuk lingkaran. Kita lihat di sini ada titik pusatnya. Setelah itu, teman-teman menggambar jari-jari dari titik pusat tersebut. Nah, setelah itu, sekarang mari kita lihat data yang sudah kita peroleh. Tadi, kita tahu bahwa data untuk tahun 2004 itu ada 54 derajat, kemudian 2005 ada 72 derajat, lalu 2006 ada 108 derajat, dan 2007 ada 126 derajat. Nah, di sini Miss langsung membuat derajat tersebut ke dalam diagram lingkaran. Caranya, yang pertama, kita letakkan dulu titik pusat ini sama seperti yang ada di busur. Kemudian bagian bawahnya teman-teman letakkan. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi pastikan dia garis tadi tertutup oleh bagian dasar dari busur derajat. Nah, kita mulai dari data yang pertama. Data yang pertama adalah tahun 2004, yaitu 54 derajat. Sekarang mari kita ukur 54 derajat.
dari titik 0, maka kita mulai dari sini. Nah, 54 itu ada di sekitar sini. Kemudian teman-teman tarik garis titik tadi dengan titik pusat. Nah, maka kita akan dapatkan sudut yang pertama, yaitu 54 derajat. Ini adalah untuk tahun 2004. Tahun selanjutnya yaitu 2005, yaitu 72 derajat. Sekarang mari kita ukur dari garis terakhir yang kita buat. Maka tadi garisnya di sini. Letakkan lagi. Kemudian teman-teman ukur 72 derajat. Nah, di sini kita tahu ada 2 angka. Teman-teman gunakan angka yang di luar karena kita masih menggunakan angka derajat yang kecil. Di sini 72. Sama seperti tadi, tarik garis dari titik pusat ke titik yang tadi. Inilah sudut 72 derajat untuk tahun 2005. Selanjutnya yaitu tahun 2006, 108 derajat. Maka teman-teman sama seperti tadi, nah kita ukur 108 derajat. Nah, ini ada 90 derajat, maka kita ukur 108, ini 110, maka dia di sekitar sini. Sama seperti tadi, tarik garis dari titik yang tadi. Karena kita menggunakan garis atau menggunakan angka pada busur di bagian luar, maka kita gunakan juga angka busur yang ada di luar. Ini tadi 108 derajat. Atau untuk tahun 2006. Oke, kita lanjutkan ke tahun selanjutnya, yaitu 2007. 2007, 126 derajat. Nah, karena semua garis ini sudah kita bagi-bagi atau diagram lingkaran ini sudah terbentuk, maka sebenarnya sisanya ini adalah, ya benar, ini adalah untuk tahun 2007. Jika kita ukur, nilainya mendekati 126 derajat. Maka teman-teman bisa langsung tulis 126 derajat di sini untuk tahun 2007. Nah, inilah diagram lingkaran yang sudah kita buat. Untuk melengkapi diagram lingkaran yang kita punya, kita juga bisa menuliskan persentase yang sudah kita hitung dari data tersebut. Kita mulai dari tahun 2004. Tadi kita tahu tahun 2004 persentasenya adalah 15%. Maka kita juga bisa tulis di sini 15%. Kemudian tahun 2005 persentasenya adalah 20%. Kita juga bisa tulis di sini tahun 2005 yaitu 20%. Setelah itu, tahun 2006 persentasenya adalah 30%.
Maka di sini kita juga bisa tulis 30%. Dan tahun 2007 persentasenya adalah 35%. Maka kita juga bisa tulis 35%. Nah, inilah diagram lingkaran yang sudah lengkap datanya. Oke teman-teman, bagaimana tadi videonya? Semoga kalian dapat mengerti ya. Sekarang, mari kita latihan dengan soal di bawah ini. Pada tabel terdapat nilai ulangan matematika dari kelas 6. Sini ada nilai 5-10 dan banyak siswanya. Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram garis, batang, dan lingkaran. Setelah itu, teman-teman bisa fotokan dan kirimkan kepada Miss Putih. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tanyakan kepada Miss Putih. Sekarang, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.